Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu membuat jalanan macet parah. Aku, Rina, terjebak di kantor sampai larut, menyelesaikan laporan yang mendadak diminta bosku, Bu Sinta. Saat aku hendak pulang, Bu Sinta tiba-tiba menawarkan tumpangan, "Rina, biar aku antar. Bahaya kalau naik ojek malam-malam begini." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam mobil, suasana hening, hanya suara wiper yang menyeka kaca depan. Tiba-tiba, Bu Sinta berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin, dan menatapku dengan mata yang bergetar. "Rina, aku harus bilang ini sekarang. Aku mencintaimu. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai perempuan." Kata-katanya seperti petir menyambar, membuat dadaku sesak. Aku terdiam, tanganku gemetar memegang tas. Bagaimana bisa? Bu Sinta, wanita sukses berusia 35 tahun, istri seorang pengusaha kaya, dan ibu satu anak, mengaku hal seperti itu padaku. Aku ingat pertama kali bertemu Bu Sinta 6 bulan lalu, saat aku diterima sebagai asisten di perusahaan konsultan ini. Dia tegas, cerdas, dan selalu tampak sempurna dengan setelan blair hitamnya. Aku kagum padanya, tapi tak pernah lebih dari itu. Aku sendiri, 28 tahun, masih lajang, tinggal bersama orang tua di pinggiran Jakarta. Hidupku biasa saja, kerja, pulang, sesekali nongkrong dengan teman. Tapi malam itu semuanya berubah. "Bu, ini pasti bercandakan?" tanyaku, suaraku bergetar. Bu Sinta menggeleng, air mata mulai mengalir. "Tidak, Rina. Sudah lama aku rasakan ini. Setiap kali melihatmu, hatiku tak tenang. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa bohong lagi." Aku panik, membuka pintu mobil dan lari ke hujan, tapi Bu Sinta mengejar, memegang lenganku. "Tunggu, Rina. Dengar dulu." Kami akhirnya duduk di warung kopi pinggir jalan, basah kuyup. Bu Sinta bercerita panjang lebar. Dia menikah karena tekanan keluarga, ayahnya seorang ulama terkenal di kampung halamannya di Bandung. Aku tahu sejak remaja bahwa aku suka perempuan, tapi di keluargaku itu dosa besar. Aku dipaksa nikah dengan suamiku, lahirkan anak, tapi hati ini kosong. Aku mendengar dengan hati berdegup kencang. Aku sendiri tak pernah memikirkan orientasi seksualku. Aku pernah pacaran dengan cowok, tapi selalu berakhir karena aku merasa ada yang kurang. Apakah ini pertanda? Bu, ini bahaya. Kalau orang tahu, karir Bu hancur, keluarga Bu hancur, kataku. Bu Sinta tersenyum pilu. Aku tahu risikonya, Rina. Tapi hidup dalam kepura-puraan lebih menyakitkan. Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Orang tuaku, yang konservatif, pasti marah besar kalau tahu. Ayahku, pensiunan pegawai negeri, selalu bilang pernikahan adalah kewajiban. "Rina, umurmu sudah 28, kapan nikah?" katanya hampir setiap hari. Ibu juga sibuk mencarikan jodoh dari kenalan masjid. Aku tidur gelisah, mimpi tentang Bu Sinta. Pagi harinya, di kantor, aku menghindarinya. Tapi Bu Sinta bertingkah biasa, seolah tak ada yang terjadi. Saat rapat, matanya sesekali melirikku penuh arti. Aku merasa terjebak. Apakah aku balas perasaannya? Atau ini hanya rasa kagum yang salah arti? Beberapa hari kemudian, konflik mulai muncul. Teman kantorku, Lia, curiga. "Rina, kok Bu Sinta sering banget panggil kamu ke ruangannya? Ada apa sih?" Aku gelagapan, bilang cuma urusan kerja. Tapi hati ini gelisah. Di rumah, ibu mengumumkan kabar buruk, "Rina, besok ada tamu. Anak teman ibu, dokter muda. Cocok buat kamu." Aku protes, tapi ibu marah. "Kamu mau jadi perawan tua? Lihat tetangga, anaknya sudah punya cucu."
Aku diam, tapi dalam hati aku memikirkan Bu Sinta. Malam itu aku kirim pesan padanya, "Bu, kita perlu bicara." Kami bertemu di kai tersembunyi. Bu Sinta datang dengan wajah lelah. "Rina, aku tak mau paksa kamu. Tapi tolong, jangan abaikan aku." Aku mengaku, "Bu, aku bingung. Aku takut." Percakapan itu membuatku semakin dekat dengannya. Kami mulai curi-curi waktu, bicara tentang masa lalu. Bu Sinta cerita tentang masa kecilnya di pesantren, di mana dia dipukul karena ketahuan suka teman perempuan. Aku belajar sembunyikan diri, tapi sekarang aku capek. Aku cerita tentang tekanan keluargaku. Ayah ibu ingin aku nikah cepat, tapi aku tak siap. Perlahan, aku sadar ada getar aneh saat bersamanya. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama yang kuat, membuatku takut. Apakah ini dosa? Apakah aku akan dikucilkan? Suatu hari, suami Bu Sinta menelepon kantor. "Bu Sinta lagi rapat," kataku bohong. Sebenarnya, kami sedang makan siang bersama. Suaminya curiga, kok akhir-akhir ini dia pulang malam terus. Aku panik. Malamnya, Bu Sinta cerita, suamiku mulai curiga. Anakku juga tanya kenapa ibu sering murung. Aku merasa bersalah. Apakah aku penghancur rumah tangga? Tapi Bu Sinta bilang, ini bukan salahmu. Pernikahanku sudah retak sejak lama. Kami memutuskan hati-hati, tapi hasrat itu semakin kuat. Aku mulai mencari tahu tentang komunitas LGB di Jakarta. Secara diam-diam, ternyata banyak yang sembunyi, takut raya atau cacian. Konflik memuncak saat ayahku sakit. Di rumah sakit, dia pegang tanganku, "Rina, janji ya, nikah tahun ini. Ayah ingin lihat cucu sebelum mati." Aku nangis, tapi dalam hati aku memikirkan Bu Sinta. Aku putuskan bertemu dengannya malam itu. "Bu, kita harus berhenti. Ini terlalu berisiko." Bu Sinta menangis, "Rina, jangan tinggalkan aku. Aku siap tinggalkan semuanya untukmu." Kata-katanya membuatku goyah. Apakah aku siap bayar harganya? Pagi berikutnya aku bangun dengan kepala pusing. Kata-kata Bu Sinta semalam masih bergema, "Aku siap tinggalkan semuanya." Apa artinya itu? Cerai. Tinggalkan anak. Aku tak bisa bayangkan. Di kantor, aku berusaha fokus, tapi mata kami bertemu di koridor. Bu Sinta tersenyum tipis, tapi matanya penuh harap. Aku menghindar, masuk ke ruanganku. Lia, teman sebelah meja, menyenggolku. "Rina, kamu kenapa sih? Kayak orang linglung." Aku gelengkan kepala, capek aja. Tapi sebenarnya, hati ini perang. Di satu sisi, aku merasakan tarikan kuat ke Bu Sinta. Di sisi lain, bayangan keluarga dan masyarakat membuatku mundur. Siang itu, ibu telepon. "Rina, dokter itu mau datang malam ini. Siap-siap ya." Aku menghela napas panjang. Dokter itu, namanya Derandi, anak teman ibu dari masjid. Aku tak tertarik, tapi bagaimana menolak. Malamnya, Derandi datang dengan senyum lebar, bawa buah tangan. Kami ngobrol di ruang tamu, ayah ibu ikut. "Rina, kamu kerja di konsultan ya? Pasti sibuk," katanya. Aku angguk-angguk, tapi pikiranku melayang ke Bu Sinta. Setelah dia pulang, ibu bilang, "Bagus kan orangnya? Soleh lagi." Aku diam, masuk kamar, dan menangis pelan. Kenapa hidup harus serumit ini? Esok harinya, Bu Sinta panggil aku ke ruangannya. "Rina, kita perlu bicara." Pintu ditutup, dia dekati aku. "Semalam aku serius. Aku akan cerai." Aku terkejut. "Bu, jangan. Pikirkan anak Bu." Bu Sinta pegang tanganku. "Anakku akan mengerti suatu hari."
Aku tak bisa terus bohong. Aku tarik tangan, ini gila, Bu. Masyarakat kita tak terima. Bu bisa dipecat, dikucilkan. Dia tersenyum sedih. Aku tahu, tapi cinta ini nyata. Kata-katanya membuat dadaku berdegup. Untuk pertama kali, aku akui dalam hati, aku juga mencintainya. Tapi realitas menampar. Saat pulang, aku lihat berita di ponsel, raya polisi di Klubuk di Jakarta. Beberapa orang ditangkap, disebut melanggar norma. Aku gemetar. Apakah nasib kami begitu? Malam itu, aku mimpi buruk, keluargaku lempar batu padaku, Bu Sinta ditangkap. Bangun pagi, aku putuskan mundur. Aku kirim email resign, alasan pindah kerja. Bu Sinta telepon segera. Rina, kenapa? Jangan pergi. Aku nangis, Bu, ini demi kebaikan kita. Tapi dia datang ke rumahku malam itu, diam-diam. Kami bertemu di taman dekat rumah. Rina, aku tak bisa tanpamu, katanya. Aku cerita tentang Andi. Ibu suruh aku nikah. Bu Sinta peluk aku, jangan, Rina. Ikut aku. Pelukannya hangat, membuatku lemah. Tapi tiba-tiba adikku muncul. Kak Rina. Siapa itu? Aku panik, dorong Bu Sinta. Ini. Teman kantor. Adikku curiga, lapor ke ibu. Pagi harinya ibu interogasi. Siapa perempuan malam tadi? Kok pelukan? Aku bohong, cuma curhat masalah kerja. Tapi ibu tak percaya. Jangan-jangan kamu. Astagfirullah. Konflik keluarga memanas. Ayah panggil aku, Rina, jangan bikin malu keluarga. Nikah sama Andi, selesai. Aku protes, ayah, aku tak suka laki-laki. Kata-kata itu keluar tanpa sengaja. Ayah marah besar, tampar aku. Apa maksudmu? Kamu lesbi. Aku nangis lari ke kamar. Ibu menangis, ini pasti pengaruh kota. Kita pindah ke kampung saja. Aku merasa hancur. Malam itu aku kabur ke apartemen Bu Sinta. Dia peluk aku, tenang, Rina. Kita hadapi bersama. Tapi suami Bu Sinta tahu. Dia datang marah-marah. Sinta, kamu selingkuh dengan perempuan. Gila. Bu Sinta tenang, ini bukan selingkuh. Ini siapa aku sebenarnya. Suaminya pukul meja, aku akan cerai kamu, tapi anak ikut aku. Bu Sinta nangis, jangan ambil anakku. Aku merasa bersalah, sembunyi di kamar. Setelah suaminya pergi, Bu Sinta bilang, ini harga yang harus kubayar. Kami tidur bersama malam itu, tapi tak ada yang mesra. Hanya tangis dan pelukan. Pagi harinya, berita menyebar di kantor. Gosip bilang Bu Sinta lesbi. Rekan kerja mulai jaga jarak. Bos besar panggil Bu Sinta, ini rumor buruk. Kamu mundur atau dipecat? Bu Sinta pilih mundur. Aku ikut keluar. Kami kehilangan pekerjaan. Keluargaku telepon terus, ayah bilang, jangan pulang kalau masih begitu. Aku putus asa. Bu Sinta ajak aku ke Bandung ke rumah orang tuanya. Mungkin mereka mengerti. Tapi ayah Bu Sinta, ulama itu, marah besar. Kamu bawa aib. Keluar dari rumah ini. Kami kembali ke Jakarta, tinggal di hotel murah. Uang menipis. Aku cari kerja, tapi rumor ikut. Itu yang lesbi, bisik orang. Bu Sinta jual perhiasan untuk hidup. Anaknya telepon, ibu, kenapa ayah bilang ibu jahat? Bu Sinta nangis berhari-hari. Aku merasa ini kesalahanku. Apakah cinta ini pantas semua pengorbanan? Hari-hari berlalu dalam kekacauan. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian.
Bu Sinta, yang dulu glamor, sekarang tampak lelah dengan rambut acak-acakan. Aku dapat kerja relance sebagai penulis, tapi gajinya pas-pasan. Bu Sinta coba bisnis online jual baju bekas. Kita harus bertahan, Rina, katanya setiap malam. Tapi matanya penuh keraguan. Aku juga sering menangis sendirian. Keluargaku blokir nomorku. Adik bilang lewat pesan, "Kak, ayah sakit karena kamu." Suatu hari, aku bertemu Lia di Mall Trina. "Kamu hilang kemana?" Aku cerita singkat, tanpa detail. Lia terkejut, jadi rumor benar. "Kamu dengan Bu Sinta?" Aku angguk pelan. Lia peluk aku, "Hati-hati ya. Di Indonesia ini susah." Dia kasih Ino komunitas underground. Aku ikut pertemuan rahasia di KAI tertutup. Di sana banyak cerita mirip, ditolak keluarga, dipecat kerja. Seorang perempuan bilang kita harus sembunyi, tapi jangan menyerah. Aku pulang dengan harapan baru. Tapi konflik baru muncul. Suami Bu Sinta ajukan cerai, tuntut hak asuh anak. Pengadilan mulai. Bu Sinta hadir dengan pengacara, tapi suaminya bawa saksi, teman kantor yang gosip. Dia lesbi, tak layak jadi ibu, kata suaminya. Hakim, pria tua, geleng-geleng kepala. Ini melanggar norma agama. Bu Sinta nangis di pengadilan. Aku saksikan dari belakang, hati hancur. Setelah sidang, Bu Sinta bilang, aku mungkin kalah. Aku peluk dia, kita lawan. Malam itu kami bicara panjang. Rina, kalau aku kalah, apa kamu masih mau bersamaku? Tanyanya. Aku jawab, selamanya. Tapi dalam hati aku ragu. Tekanan ini terlalu berat. Esoknya, ayahku telepon dari nomor baru. Rina, pulang. Ayah makan kamu kalau berhenti. Aku tergoda. Ayah, aku cinta Bu Sinta. Ayah marah, itu bukan cinta. Itu setan. Telepon dimatikan. Aku nangis, Bu Sinta hibur aku. Kita punya satu sama lain. Konflik memuncak saat anak Bu Sinta, Mia yang berusia 10 tahun, kabur ke apartemen kami. Ibu, aku mau sama ibu, katanya. Bu Sinta peluk dia erat. Tapi suaminya datang dengan polisi. Ini penculikan, teriaknya. Polisi bawa Mia pergi, Bu Sinta histeris. Mia, ibu sayang kamu. Aku pegang Bu Sinta yang ambruk. Malam itu, dia minum obat tidur berlebih. Aku panik, bawa ke rumah sakit. Dokter bilang hampir overdosis. Aku duduk di samping ranjangnya, nangis. Bu, jangan tinggalkan aku. Bu Sinta bangun, lemah. Ma, Rina. Aku capek. Aku cerita tentang komunitas. Kita bisa dapat bantuan. Kami ikut konseling rahasia. Psikolog bilang konflik internal ini wajar. Kalian harus kuat. Perlahan, Bu Sinta bangkit. Dia lawan di pengadilan, bawa saksi dari komunitas. Saya ibu yang baik, orientasi saya tak pengaruh. Tapi hakim tetap condong ke suami. Putusan hak asuh ke suami, Bu Sinta boleh kunjungi sebulan sekali. Bu Sinta hancur. Aku kehilangan anakku karena cinta ini. Aku merasa bersalah. Bu, mungkin kita salah. Dia marah, jangan bilang begitu. Ini perjuangan. Tapi hubungan kami retak. Kami sering bertengkar. Kamu ragu ya, Rina, katanya. Aku akui, aku takut, Bu. Suatu malam, aku packing barang. Aku pulang ke rumah. Bu Sinta nangis, jangan pergi. Tapi aku pergi, hati perih. Di rumah, ayah ibu sambut dengan tangis. Alhamdulillah kamu sadar. Mereka suruh aku sholat taubat. Andi datang lagi, kami mulai dekat. Tapi hati ini kosong.
Aku rindu Bu Sinta. Malam-malam aku lihat foto kami. Apakah ini keputusan benar? Hidup kembali ke rutinitas. Aku dapat kerja baru di perusahaan kecil, jauh dari gosip lama. Andi sering ajak kencan ke masjid atau makan malam. Rina, kamu orang baik. Kita cocok, katanya. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku bandingkan dengan Bu Sinta. Ayah ibu bahagia, akhirnya kamu normal. Tapi kata normal itu menyakitkan. Aku ikut kajian agama, belajar tentang dosa. Ustadz bilang cinta sesama jenis itu ujian, harus dilawan. Aku coba, tapi mimpi tentang Bu Sinta datang terus. Suatu hari, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Rina, ini Sinta. Aku rindu kamu. Hati berdegup. Aku balas, Bu, jangan. Ini sudah selesai. Tapi dia kirim Otomia, anakku tanya tentangmu. Aku nangis. Malam itu aku kabur bertemu Bu Sinta di taman lama. Dia tampak kurus, tapi mata masih berbinar. Rina, aku tak bisa lupa kamu. Kami bicara lama, cerita tentang hidup masing-masing. Aku dapat kerja di Ngold, katanya. Membantu orang seperti kita. Aku kagum, Bu, kuat ya. Dia pegang tanganku karena kamu. Tapi Andi curiga. Dia lihat pesan di ponselku. Siapa Sinta? Jangan-jangan. Aku bohong, teman lama. Tapi dia lapor ke ayahku. Ayah marah, kamu kambuh lagi. Aku dikurung di rumah, ponsel disita. Ibu nangis, kenapa kamu begini, Rin? Aku depresi, tak makan berhari. Akhirnya, ayah kasihan, kalau kamu janji nikah sama Andi, bebas. Aku angguk lemah. Pernikahan direncanakan. Undangan disebar. Tapi hati ini memberontak. Malam sebelum akad, Bu Sinta datang ke rumah, diam-diam, Rina, jangan nikah. Ini bohong. Aku nangis, Bu, aku tak punya pilihan. Dia bilang, kita punya. Lari bersamaku. Aku goyah. Tapi ayah muncul, siapa kamu? Keluar. Bu Sinta pergi, tapi bisik, aku tunggu di stasiun besok pagi. Pagi harinya, aku pakai kebaya pengantin, tapi hati gelisah. Di masjid, saat akad, aku tiba-tiba bilang, aku tak bisa. Semua terkejut. Ayah marah, apa ini? Aku lari keluar, naik taksi ke stasiun. Bu Sinta tunggu di sana, dengan tas. Rina. Kami peluk, naik kereta ke Bali, cari kehidupan baru. Di Bali, kami tinggal di ila kecil, kerja di kai turis. Masyarakat lebih terbuka, tapi tetap hati-hati. Keluargaku cari, tapi kami sembunyi. Mia kunjungi sesekali, mulai mengerti. Ibu bahagia sekarang, katanya. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, ayahku datang ke Bali, temukan kami. Rina, pulang. Ini dosa. Aku bilang, ayah, ini cinta. Ayah nangis, ayah tak bisa terima. Dia pergi, tapi kirim pesan, ayah doakan kamu bahagia. Hidup kami stabil. Bu Sinta buka konseling untuk Leb. Aku bantu tulis cerita orang-orang. Tapi konflik internal tetap. Aku sering tanya diri, apakah ini benar? Masyarakat masih juge. Teman lama putus hubungan. Tapi cinta kami tumbuh. Tahun berganti. Kami sudah 5 tahun bersama di Bali. Bu Sinta sekarang 40 tahun, masih cantik dengan senyumnya. Aku 30 lebih matang. Mia sudah remaja, tinggal dengan kami setengah waktu. Suaminya akhirnya setuju setelah lihat Bu Sinta bahagia. Keluargaku. Ayah ibu mulai lunak. Ibu telepon sesekali, kamu sehat. Ayah kirim uang, tapi tak bicara langsung.
Adikku kunjungi, Kak, aku dukung kalian. Perlahan, luka sembuh. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Di Bali, turis banyak, tapi lokal masih konservatif. Suatu hari, ada demo anti-LGBT di Denpasar. Kami sembunyi, takut. Bu Sinta bilang, ini perjuangan abadi. Kami ikut advokasi diam-diam, bantu korban diskriminasi. Aku tulis buku anonim tentang kisah kami, jadi bestseller underground. Banyak perempuan hubungi, cerita mirip. Terima kasih, kalian beri harap. Konflik terakhir muncul saat Mia punya pacar perempuan. Ibu, aku seperti ibu, katanya. Bu Sinta kaget, tapi dukung. Jangan sembunyi seperti ibu dulu. Tapi ayah Mia marah, ini gara-gara kamu. Kami hadapi bersama. Mia bilang, ini aku sendiri. Akhirnya semua reda. Sekarang kami duduk di pantai, lihat matahari terbenam. Rina, apa kamu menyesal? Tanya Bu Sinta. Aku jawab, tidak. Ini harga kebahagiaan. Tapi dalam hati, aku tahu banyak yang hilang. Karir, keluarga utuh, kedamaian. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Apakah mencintai sesama jenis selalu berakhir dengan pengorbanan besar, atau bisakah masyarakat berubah untuk menerimanya?